Pernahkah Anda terbangun di tengah malam di saat semua orang terlelap, dan tiba-tiba sebuah tanya hadir tanpa diundang? Untuk apa semua lelah ini? Kita berlari setiap hari, mengejar angka di rekening, mengejar pengakuan di layar ponsel, mengejar mimpi-mimpi yang katanya jika tercapai, kita akan bahagia. Tapi anehnya, setelah semua itu digenggam, hati kita justru terasa semakin kosong. Seperti meminum air laut, semakin diminum, semakin haus. Sahabat, selamat datang di perenungan hari ini. Mari kita letakkan sejenak beban dunia yang berat itu di pintu. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih luas dari sekadar angka dan benda. Kita akan bicara tentang perjalanan pulang dari dunia yang menipu menuju akhirat yang menunggu. Dunia ini adalah tempat yang aneh. Kita diperintahkan untuk hidup di dalamnya, tapi dilarang membiarkannya masuk ke dalam hati. Bayangkan sebuah kapal. Kapal hanya bisa berlayar jika ia berada di atas air. Namun, saat air mulai masuk ke dalam kapal, itulah awal dari kehancurannya. Begitupun kita. Masalahnya bukan karena kita memiliki harta, tapi karena harta memiliki kita. Masalahnya bukan karena kita bekerja, tapi karena pekerjaan telah menjadi Tuhan baru yang membuat kita lupa siapa yang memberi kita nafas. Seringkali kita merasa dunia ini sempit. Kenapa? Karena kita mencoba memasukkan sesuatu yang tak terbatas, yaitu ruh kita, ke dalam sesuatu yang sangat terbatas, yaitu dunia. Ruh kita berasal dari langit. Ia tidak akan pernah merasa puas dengan apapun yang berasal dari tanah. Ia merindukan akarnya. Ia merindukan Tuhannya. Jika saat ini Anda merasa lelah yang luar biasa, merasa dikhianati oleh keadaan, atau merasa gagal, dengarkan ini baik-baik. Mungkin itu adalah cara Allah menegur hati kamu. Allah sedang mengirimkan sinyal agar kamu berhenti berharap pada manusia. Karena setiap kali kita menaruh harapan pada makhluk, kita sedang memesan tiket menuju kekecewaan. Kelelahan yang kamu rasakan adalah alarm dari langit. Allah sedang merindukan rintihan doa Anda. Dia ingin kamu sadar bahwa sandaran yang selama ini kamu anggap kokoh sebenarnya hanyalah fata morgana. Cobalah ingat, kapan terakhir kali Anda sujud dengan perasaan bahwa hanya ada kamu dan dia, tanpa daftar keinginan duniawi, hanya rasa syukur bahwa Anda masih diizinkan bernafas? Lalu apakah kita harus meninggalkan dunia? Tentu tidak. Islam tidak mengajarkan kita menjadi miskin atau terasing. Yang diajarkan adalah, jadikan duniamu di tangan dan akhiratmu di hati. Bekerjalah seolah kamu akan hidup selamanya, tapi beribadahlah seolah besok adalah hari terakhir kamu. Jadikan setiap tetes keringat di kantormu sebagai sedekah untuk keluargamu. Jadikan setiap sabarmu menghadapi tetangga yang sulit sebagai tabungan di surga. Dunia ini adalah ladang. Apa yang kamu tanam di sini itulah yang akan kamu panen di sana. Jika hari ini kamu menanam kejujuran meskipun itu menyulitkan, kamu sedang membangun istana. Jika hari ini kamu menahan amarah karena Allah, kamu sedang menenun pakaian kebesaran di akhirat nanti. Jangan tertipu oleh ukuran sukses versi manusia. Sukses yang sejati adalah saat kaki pertama kamu menginjak lantai surga. Bayangkan sebuah tempat di mana tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi tagihan yang harus dibayar. Tidak ada lagi rasa iri. Tidak ada lagi rasa sakit hati. Akhirat bukan sekadar konsep. Ia adalah kepastian. Kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu perpindahan. Seperti bayi yang harus meninggalkan rahim yang sempit untuk melihat dunia yang luas, kita pun harus meninggalkan dunia yang sempit ini untuk melihat akhirat yang tak bertepi.
Mulai hari ini mari kita ubah sudut pandang kita. Setiap kali kamu tertimpa musibah, katakan, ini hanya sementara. Setiap kali kamu mendapatkan nikmat, katakan, ini pun hanya sementara. Fokuslah pada apa yang kekal. Fokuslah pada Dia yang tidak pernah pergi saat semua orang menjauh. Sadarlah, ayah, ibu, kakak, adik, keluarga besarmu, keluarga kecilmu, kawan dan sahabat. Dunia ini terlalu kecil untuk ditangisi secara berlebihan, dan akhirat terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Mari kita melangkah lagi, tapi kali ini dengan arah yang benar. Terima kasih telah menemani renungan hidup dunia dan akhirat di channel Panutan Islam hingga akhir. Jika video ini menyentuh hati kamu, mungkin itu adalah hidayah yang Allah titipkan. Jangan biarkan ia berhenti di kamu. Bagikan ketenangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Saya ingin mendengar satu hal di kolom komentar. Apa satu hal yang paling Anda syukuri hari ini yang tidak berhubungan dengan uang? Sampai jumpa di perjalanan pulang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.